Selamat pagi sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang terkasih. Dalam kesempatan permenungan kali ini, kita semua diajak untuk merenungkan lebih-lebih dari Injil Matius dengan tema besar kelahiran Yesus Kristus. Kita akan belajar dari sosok pribadi yang begitu dekat dengan Kristus. Itu adalah sosok Santo Yusuf atau Santo Yosef yang kita kenali. Saya akan membacakan kisah dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Kristus yang terkasih, kita dapat melihat sosok yang begitu dekat dengan Kristus sendiri, yaitu Yusuf atau Yosef, seorang pribadi figur ayah dari sang penyelamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita melihat dan kita membaca maupun mendengarkannya, sosok Yusuf ini digambarkan sangat menarik. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mencoba untuk lebih seksama membaca Injil, lebih-lebih dari Injil Matius ini, tidak pernah dikatakan, dituliskan bahwa Yusuf berbicara atau Yusuf memberikan semacam jawaban dari perintah Allah. Dia selalu dikatakan demikian, bahwa ketika Allah melalui perantara malaikat atau Allah berkata dalam mimpinya, Yusuf ini selalu melaksanakan perintah Allah secara langsung. Jadi dia tidak pernah mengungkapkan dirinya seperti bertanya-tanya, atau kemudian dia juga berusaha membalas perkataan dari Allah. Tidak pernah Injil di dalam kitab-kitab suci yang kita miliki itu mengatakan bahwa Yusuf menjawab permintaan atau jawaban dari Allah. Dia tidak pernah dikatakan berbicara dari mulutnya seorang diri. Tidak ada satupun Injil yang menuliskan demikian. Hanya ada firman, kemudian secara letterlek Yusuf mendengarkan lalu melaksanakannya. Seperti halnya demikian ketika Yusuf berusaha menceraikan istrinya, yaitu Maria, secara diam-diam. Lalu ada mimpi, Allah bersabda, ini itu. Dia mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh Maria ini, tunangannya adalah dari Roh Kudus. Dan Yusuf tentunya kaget sebagai seorang manusia, sebagai seorang pribadi. Tidak mungkin istri atau calonnya, tunangannya itu hamil tanpa bantuan orang lain, lebih-lebih sosok seorang laki-laki. Hal ini tidak mungkin terjadi, tetapi Yusuf berusaha menerimanya. Walaupun kita dapat merefleksikannya, pasti punya pergulatan, punya pertentangan batin
di mana hatinya bertanya-tanya pula. Tetapi hal ini tidak ditampakkan. Dan Yusuf tetap mengambil Maria untuk dijadikan sebagai seorang istri, sebagai seorang pendamping hidupnya nantinya. Dan ketika Yusuf mendengarkan kembali bahwa ia harus memberikan nama anak tersebut Yesus atau Immanuel, Yusuf pun tetap memberikan dirinya tanpa berbicara, tanpa berkata banyak hal. Ia selalu memberikan dirinya. Kalau Bapak Ibu mau membaca lebih lanjut, entah itu lewat dari orang-orang Majus di timur, penyingkiran ke Mesir, pembunuhan anak-anak di Bethlehem, kembalinya keluarga Nazaret ke Mesir, Yusuf juga tidak pernah ditampilkan berbicara satupun. Dia selalu melaksanakan perintah Allah secara letterlock. Ketika mendengar, dia kemudian langsung melaksanakannya tanpa ada pertentangan, tanpa adanya bertanya-tanya, tetapi ia langsung melaksanakan kehendak ilahi, kehendak Allah itu sendiri. Sehingga kita dapat melihat dan kita dapat merefleksikannya. Apakah kita sebagai seorang murid Kristus, apakah kita sebagai seorang pribadi mampu bertindak, bersikap, berpikir, dan melaksanakan layaknya Yusuf, di mana kita tidak lagi bertanya-tanya ini itu. Kenapa harus aku Tuhan? Kenapa aku harus ini? Aku harus merasakan itu. Kenapa tidak dirinya? Kenapa bukan orang A, orang B? Tetapi berusaha melaksanakan perintah Allah. Karena kita tahu bahwa Allah telah memperhitungkan segalanya. Bahwa Allah telah memberikan yang terbaik. Sehingga pelaksanaannya menjadi nyata dalam hidup kita. Seperti yang digambarkan dari sosok Yusuf. Yang pastinya sebagai seorang manusia mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, pergulatan. Namun, dia tidak menampilkannya. Dia tidak berusaha untuk melawan kehendak Allah. Dia tidak berusaha untuk bertanya-tanya, kenapa harus aku? Tetapi ia berusaha melaksanakannya. Ketika Yesus nantinya akan dilahirkan, Allah meminta pergi ke Mesir. Allah meminta supaya Kristus ini harus diselamatkan. Dan dia berangkat, dia pergi tanpa banyak bertanya-tanya. Dan inilah spiritualitas seorang bapa yang dapat kita pelajari, yang dapat kita teladani dari sosok seorang Yusuf. Semoga segala permenungan kita dapat membuat kita menjadi pribadi yang mampu memberikan diri dalam pelaksanaan Injil, pelaksanaan kehendak Allah dalam kehidupan kita bersama. Damai Tuhan beserta kita.